Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi pencurian gerobak es tebu di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugulor, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Dengan menggunakan sepeda motor, pelaku yang berjumlah 2 orang itu mengambil gerobak dan penggilingan es tebu milik Suliyeh yang berada di pinggir jalan. Berbekal rekaman CCTV, tim Resmob Suropati Polres Pasuruan Kota akhirnya berhasil menangkap kedua pelaku, SH dan AA, yang merupakan warga Pasuruan. Kedua pelaku ditangkap di rumah masing-masing pada hari yang sama. Bersangkutan pada tengah malam ketika melihat gerobak yang ada di pinggir jalan, kemudian berhenti, kemudian membawa gerobak tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik pelaku, yang akhirnya aksi tersebut terekam CCTV sehingga upaya kami melakukan penyelidikan sampai mengarah kepada kedua pelaku tersebut. Keluarga korban pencurian merasa lega. Gerobak dan penggilingan tebu yang menjadi mata pencahariannya dapat ditemukan kembali. Kami ucapkan terima kasih. Mohon semua bisa terbantu seperti kami yang kehilangan, karena kami sangat terbantu dengan ketemunya gerobak ibu kami buat usaha. HP korban atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI, RTV. 2 anak perempuan nyaris kritis dianiaya ibu tirinya di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Sementara kesal dengan urusan jual beli, seorang pria tega membunuh guru di rumahnya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Zaki Hosen. Sejumlah kamar apartemen di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat digerebek petugas Satpol PP yang bekerja sama dengan TNI Polri. Kamar apartemen yang menjadi sasaran gerebek diduga telah lama dijadikan lokasi prostitusi yang dipasarkan secara online. Petugas pun mendapati 7 pasangan bukan suami istri yang tidak bisa memperlihatkan kartu identitas mereka. Di kamar lainnya, petugas mendapati 3 wanita yang diduga sedang menunggu si pemesan karena ditemukan beberapa alat kontrasepsi di dalam kamar. Kami akan melakukan pemeriksaan dulu, apakah ini layak untuk melakukan ke persidangan atau mungkin kita ada penindakan lainnya. Dan masih ada beberapa tempat yang menjadi sasaran kami. Penggerebekan ini dilakukan atas permintaan sejumlah penghuni tetap apartemen yang merasa terganggu kenyamanannya. Yang merasa tidak nyaman, terganggu seperti keberisikan, terus seperti menjerit-jerit, dan terutama banyaknya keributan, Pak. Mungkin itu ributnya seperti kayak perang antar harga. Kalau ada yang misalkan menjatuhkan, mereka berantem. Kami udah capek menghadapi semua ini, jadi kami minta aparat juga kerjasamanya untuk merazia tempat apartemen ini. 7 pasangan bukan suami istri serta 3 wanita yang diduga pelaku prostitusi yang diamankan kemudian dibawa ke kantor Mako Satpol PP Kota Bandung untuk proses penyelidikan. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI, RTV. 2 anak perempuan nyaris kritis dianiaya ibu tirinya di kediamannya di Jalan Gapura 2, Kalibaru Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara. Warga Jalan Gapura, Kalibaru Barat, Cilincing, Jakarta Utara geram dan menyoraki wanita berinisial DM saat digiring petugas ke Polsek Cilincing. DM dilaporkan warga usai menganiaya 2 anak tirinya M dan N yang masing-masing masih berusia 4 dan 6 tahun hingga nyaris kritis. Aksi penganiayaan itu terkuak saat pelaku berteriak meminta tolong kepada tetangga karena N pingsan. Awalnya DM mengaku anak tirinya itu tiba-tiba saja kejang saat tidur dan pingsan. Namun warga curiga karena mendapati banyaknya luka lebam di sekujur tubuh anak tiri pelaku. Anak yang satunya masih di dalam, sama dia dikunciin, saya nggak berani dibuka. Jadi warga manggil RT, jadi sama Pak RT baru dibuka pintunya. Udah sering ngedengar, cuman
Namanya saya mau ngelapor juga saya nggak berani, namanya biarinlah saya bilang urusan orang, saya juga nggak mau terlalu ikut campur gitu. Anaknya setahu saya sih 3, yang tiri 2, yang asli 1. Yang dipukulin itu umur 6 tahun sama umur yang 3 sampai 4 tahun. Yang anak tirinya. Ya, dengerin info ya dia gitu, ya pakai tangan dia sendiri. Menurut warga, kedua korban dianiaya akibat menumpahkan susu dari dalam gelas. Aksi penganiayaan yang dilakukan DM kerap terdengar oleh warga sejak pelaku mulai mengontrak di wilayah tersebut 2 bulan yang lalu. Saat kejadian, ayah kandung kedua korban sedang berada di Indramayu. Kini pelaku masih diperiksa di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara, Aprianto untuk CSI RTV. Seorang guru perempuan ditemukan tewas di dalam rumahnya di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Jasad korban ditemukan dalam Jasad korban ditemukan dalam posisi ya, hampir gue baca ya tadi. Take 2 ya Pak Roy ya, sorry. Seorang guru perempuan ditemukan tewas di dalam rumahnya di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Jasad korban ditemukan dalam posisi tertelungkup dan lehernya terjerat tali. Warga desa Kalilandak, Banjarnegara, Jawa Tengah dihebohkan dengan tewasnya seorang perempuan bernama Eti Murih Utami, usia 59 tahun. Jasad korban ditemukan di dalam kamar rumahnya dalam kondisi tertelungkup dengan posisi leher terjerat tali. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh temannya yang curiga korban tidak bisa dihubungi selama 2 hari. Korban merupakan seorang guru yang setiap hari beraktivitas keluar rumah dan mengajar di salah satu SMP. Tidak butuh waktu lama, polisi pun langsung menangkap pelaku pembunuhan yang tak lain merupakan orang kepercayaan korban. Kabar polisi, pelaku mengaku sakit hati dengan korban karena urusan jual beli mobil. Tersangka memang merupakan purnawirawan, anggota Polri. Hubungan korban dengan tersangka masih ada hubungan saudara dan untuk saat ini tersangka bertugas bekerja sebagai supir atau sering mengantarkan korban untuk pergi mana-mana. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa pakaian korban, telepon genggam, dan sejumlah alat makan, serta STNK mobil. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Hendra untuk CSI, RTV. Korban kasus perundungan di Binus School Simpruk, Jakarta, akhirnya buka suara di hadapan Komisi 3 DPR. Korban mengaku kasus tersebut bukanlah perkelahian antar siswa, sementara pihak sekolah membantah tudingan adanya aksi perundungan. Inilah aksi perundungan yang dilakukan oleh sejumlah siswa terhadap RE di SMA Binus Simpruk, Jakarta Selatan. Selain perundungan, korban juga kerap mendapat ancaman oleh siswa lain yang tergabung dalam geng di sekolahnya. Usai melaporkan aksi perundungan tersebut ke polisi, RE didampingi kuasa hukumnya mendatangi gedung DPR untuk mengadakan rapat audiensi bersama Komisi 3 DPR RI. Dalam rapat itu, korban menceritakan peristiwa perundungan yang dialaminya selama menjadi siswa di sekolah tersebut sejak November 2023. RE juga mengaku bahkan menjadi korban pelecehan di hari pertama dirinya menjadi siswa. Korban pun mengaku heran dengan sikap sekolah yang dianggap tidak transparan dan hanya menunjukkan video yang menguntungkan para pelaku. Siapapun yang mencoba memutarbalikkan fakta, siapapun yang mencoba menghilangkan alat bukti atau CCTV. Karena saya tahu persis, sekolah hanya menampilkan video CCTV atau beberapa video yang hanya menguntungkan pihak sekolah dan pelaku saja. Dan kami selaku para korban sudah mengetahui bahwa pihak sekolah selalu memperlakukan kami seperti musuh, bukan seperti korban. Sekolah selalu menentang, bahkan sebelum adanya
berita apa-apa di media, sekolah selalu menentang, sekolah selalu memutarbalikkan fakta semuanya. Mungkin Bapak dan Ibu yang ada di sini juga bisa menyaksikan, saya dipukuli selama 2 hari, dipukuli secara bergantian, dan mungkin memang sudah sangat terorganisir dari para geng ini untuk melakukan tindak kekerasan kepada saya seperti itu. Saya mulai dari awal dihina secara verbal, saya di bulan November 2023 dilecehkan, tapi kemana bukti CCTV, kemana CCTV itu berada? Sementara pihak Binus School Simpruk membantah tudingan adanya perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Berdasarkan CCTV yang ada, di sana kami lihat itu tidak ada pengeroyokan, ya, tidak ada bullying, tidak ada pelecehan seksual, kecuali peristiwa itu tidak terlihat dan tidak diketahui oleh sekolah, dan itu hanya bisa dijelaskan, diceritakan oleh para pihak siswa yang terjadi, dan ini telah dilakukan oleh polisi. Berdasarkan CCTV yang kita lihat, nanti akan kita putar CCTV-nya, ya. Ternyata di sana itu yang terjadi adalah adanya, misalnya siswa ini sepakat untuk bertinju. Hingga kini polisi telah memeriksa 18 orang saksi, termasuk dokter yang melakukan visum kepada korban. Kasus perundungan ini kini telah naik ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, tim liputan untuk CSI, RTV. Kematian Nia Kurniasari, seorang penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, hingga kini masih menjadi misteri. Kondisi tangannya yang terikat serta ditemukan tanpa busana menjadi indikasi jika dia merupakan korban pemerkosaan dan pembunuhan. Lantas sudah sampai mana penyidikan polisi? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian kedua, memburu pembunuh gadis penjual gorengan. Memasuki hari kelima pasca ditemukannya jenazah Nia di sebuah kebun kosong, misteri akan siapa pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan itu masih menjadi tanda tanya. Ya, Nia hampir bisa dipastikan merupakan korban pembunuhan. Lantaran saat jenazahnya ditemukan, kedua tangannya terikat tali. Terlebih kondisinya saat ditemukan tanpa busana. Nia diketahui sehari-hari berjualan gorengan dengan berkeliling kampung. Ia tak pernah pergi terlalu jauh. Lokasi penemuan jenazahnya pun masih terbilang dekat dengan rumahnya, yaitu hanya sekira 500 meter. Jenazah Nia telah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Kota Padang. Meski begitu, belum ada jawaban resmi mengenai apa penyebab pasti kematiannya dan sudah berapa lama ia terkubur. Nia terakhir kali diketahui keberadaannya beberapa jam sebelum ia dilaporkan menghilang dan tak pulang ke rumah. Kala itu ia terekam kamera salah satu tetangga yang tengah mengabadikan momen bersama keluarga. Dari kronologi keberadaan korban, kuat dugaan apapun yang menimpa gadis berusia 18 tahun itu terjadi pada Jumat 6 September 2024. Tiga hari setelah jenazahnya ditemukan, polisi mengerahkan tim K9 atau anjing pelacak untuk membantu penyidikan.
Di dalam radius 100 meter, anjing pelacak mencari beberapa benda milik korban yang mungkin saja berada di sekitar lokasi. Saat jenazahnya ditemukan, polisi sebenarnya telah mengidentifikasi beberapa barang milik korban, seperti ikat rambut, payung, sandal, jilbab, nampan, serta sejumlah uang tunai. Meski begitu, satu petunjuk penting harus segera didapatkan. Tak lain adalah baju korban, mengingat korban ditemukan terkubur dalam kondisi tanpa busana. Setelah beberapa jam berkeliling, anjing pelacak mengidentifikasi satu baju lengan panjang berwarna hitam yang berada di aliran sungai. Setelah diperiksa, baju ini identik dengan baju yang dipakai korban saat kali terakhir diketahui keberadaannya. Kakak korban memastikan jika baju itu adalah milik Nia yang dipakai pada hari Jumat kemarin sebelum akhirnya dilaporkan menghilang. Teka-teki akan siapa pembunuh Nia akhirnya mengerucut ke satu nama. Terduga pelaku disinyalir merupakan seorang residivis kasus pencabulan. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya beberapa foto yang diduga menjadi pelaku pembunuhan Nia Kurniasari. Ada dua foto yang beredar. Yang pertama seorang pria berbaju hitam. Dan yang kedua foto pria berbaju putih yang tengah duduk di dalam sebuah mobil. Ada yang mengaku pernah melihatnya beberapa hari kemarin tengah berada di Pelabuhan Merak, Banten. Dan ada pula yang mengaku saat itu ditawari sebuah handphone olehnya. Apakah benar sosok inilah yang menjadi buronan polisi? Benarkah ia yang menjadi pelaku pembunuhan Nia Kurniasari? Beberapa hari berselang, penemuan sebuah tas dan dompet di sekitar lokasi kejadian menjawab teka-teki akan siapa pelaku pembunuhan Nia Kurniasari. Polisi juga menemukan sebuah KTP yang akhirnya menjadi indikasi kuat jika pria yang fotonya telah beredar luas itu merupakan pelakunya. Pria itu berinisial IS, usianya 26 tahun. Ia satu kampung dengan korban, yaitu berasal dari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 6 Lingkung, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ada satu hal lainnya yang mengindikasikan bahwa ia merupakan pelaku pembunuhan Nia, adalah karena statusnya yang merupakan residivis pencabulan dan kasus narkoba. Kabarnya, ia juga sering membeli gorengan milik korban. Pencarian terus dilakukan, namun sayangnya hingga kini pelaku tak kunjung dapat diringkus oleh polisi. Himbauan kepada masyarakat apabila menemukan informasi terkait kasus ini, mohon dicerna dulu, disaring dulu sebelum di-sharing ke yang lain, pastikan dulu kebenarannya, dan apabila masyarakat menemukan informasi yang sekiranya dapat membantu kami dalam mencari tersangka ini, silakan disampaikan ke petugas. Siapapun pelakunya harus bertanggung jawab akan hilangnya sebuah nyawa. Nyawa seorang gadis yang mempunyai cita-cita yang besar di tengah keterbatasannya. Berjualan gorengan bukan hanya untuk menyambung hidup. Lebih dari itu, ia memimpikan untuk duduk di bangku perguruan tinggi dalam waktu dekat. Iya, ini kuliah. Dari jualan kue goreng-gorengan tuh. Gorengan. Dapat 200 perak ya, Pak. 2.000 itu 2 perak ya. Itu yang lagi kumpul-kumpul untuk kuliah, Pak. Mengantongi identitas pelaku tentu tidaklah cukup. Perburuan harus terus dilakukan. Pelaku harus diseret ke meja hijau dan diadili seadil-adilnya sesuai dengan apa yang ia lakukan terhadap korban.
Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah untuk CSI RTV. Sahabat, berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, hampir setiap hari ada saja pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Nah, hari ini kita akan lihat ada pelanggaran lalu lintas apa ya yang sudah terekam. Mari kita saksikan bersama videonya. Ya sahabat, ada apa ya ini? Oh, ya ampun sahabat, dia bawa kasur nih ya. Ini kasurnya sepertinya tipe queen ya, kalau segini gedenya di atas mobil. Coba bayangkan kalau ikatannya lepas dan menimpa kendaraan yang ada di sekelilingnya. Gimana hayo? Ya sahabat, boleh saja kau membawa barang menggunakan mobil minibus. Apalagi kalau lagi musim mudik tuh, banyak masyarakat yang membawa barang-barang ditaruh di atas mobil seperti video ini. Jadi sahabat, berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 47 ayat 2 huruf B dan D menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mobil penumpang adalah kendaraan bermotor yang memiliki kapasitas tempat duduk maksimal 8 orang termasuk pengemudi. Dan apabila barang yang dibawa banyak sehingga bagasinya tidak muat, ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan saat kamu akan membawa barang tersebut di atas mobil. Yaitu dengan menggunakan roof box yang aman dan sesuai dengan kapasitas mobil. Kemudian tidak menaruh barang bawaan di atas mobil tanpa menggunakan roof box. Dan tidak mengikat barang bawaan hanya dengan tali dan membungkusnya dengan terpal. Jadi sahabat, kalau case-nya seperti di video ini nih, seharusnya kasur tersebut dibawa menggunakan mobil pengangkut barang agar aman dan menghindari terjadinya kecelakaan. Selain itu, membawa kasur ini juga pasti akan mempersulit pengemudi mobil ini untuk bermanuver. Nah sahabat, perhatikan dan pikirkan kembali ya hal yang akan kita lakukan saat di jalan raya agar tidak menjadi bahaya untuk diri kita sendiri ataupun orang lain. Bersenggolan saat menyalip mobil pickup box bermuatan peralatan elektronik terguling dan tertabrak sepeda motor dari arah berlawanan di Jalan Raya Ponorogo, Madiun, Jawa Timur. Akibat kecelakaan itu supir mobil pickup mengalami luka serius karena terjepit pintu mobil. Beginilah kondisi mobil pickup dan sepeda motor yang rusak cukup parah usai terlibat kecelakaan di Jalan Raya Ponorogo, Madiun, tepatnya di Kecamatan Babadan, Ponorogo, Jawa Timur. Sebelumnya, mobil pickup bermuatan peralatan elektronik yang dikemudikan Raffian melaju dari arah Madiun menuju Ponorogo. Saat di lokasi kejadian, mobil pickup hendak menyalip sebuah truk yang berada di depannya. Namun naas, kedua kendaraan bersenggolan hingga membuat mobil pickup oleng ke kanan dan terbalik. Pada saat bersamaan, melaju sepeda motor yang dikendarai Mahendra Wahyu dari arah berlawanan dan menabrak mobil pickup yang oleng tersebut. Akibat kecelakaan itu, sopir mobil pickup mengalami luka serius terjepit pintu kendaraan, sedangkan pengendara sepeda motor juga terluka. Para korban kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Jadi mobil kita itu mau nyalip dari tangga, akhirnya malah dia nyenggol. Jadi kita bingung, udah mau turun ke bawah, udah takut ada ini lubang, akhirnya bertahan, akhirnya nggak kuat munting. Sebenarnya gitu tadi. Tahu-taunya saya ingatnya udah guling aja, nggak tahu apa-apa. Berarti mobil sempat terbalik? Terbalik. Peristiwa kecelakaan ini telah ditangani aparat Satlantas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Dana Darmawan untuk CSI RTV. Sahabat, kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Zaki Hosen, sampai jumpa.